I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan dan salam budaya. Halo teman-teman sekalian, di video ini saya akan menjelaskan ulang secara ringkas mengenai pembelajaran-pembelajaran yang telah kita pelajari di mata kuliah pembelajaran terpadu selama satu semester ini. Kurang lebih 6 kali pertemuan kita telah belajar bersama dan berdiskusi bersama mengenai model-model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Ada 10 model pembelajaran terpadu yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ada model terpisah atau model fragmented. Contohnya pada kurikulum 2016 di kelas tinggi semua mata pelajaran dibelajarkan secara terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013 di kelas tinggi mata pelajaran matematika dan PJOK dibelajarkan secara terpisah. Nah, yang kedua ada model imersif, yaitu keterpaduan berlangsung di dalam pembelajaran sendiri sehingga dapat mempersempit fokus dan hasilnya bisa lebih dangkal. Kemudian yang ketiga, ada model keterkaitan, keterhubungan, ataupun connected. Nah, topik-topik ini dalam suatu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain, sehingga konsep-konsep utama saling berhubungan, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu ilmu. Nah, yang keempat yaitu model pembelajaran tersarang atau nested. Contohnya dalam pembelajaran matematika, tentang materi pokok, FPB, dan KPK yang dilaksanakan secara kelompok, dilatihkan keterampilan bekerja sama, keterampilan memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang kelima ada model rangkaian atau sequenced. Ini pembelajaran suatu topik atau unit didata ulang dan diurutkan bertepatan antara satu disiplin ilmu dengan yang lainnya. Ada yang keenam model terbagi atau model shared. Nah, model ini pembelajaran bertolak dari dua disiplin yang berbeda yang memiliki ketumpang tindih konsep atau keterampilan untuk meningkatkan keterpaduan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ada model jaring laba-laba atau Webbit. Contohnya dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar terdapat beberapa tema dan subtema yang mengikat topik-topik yang terdapat dalam konsep dasar dari berbagai mata pelajaran di SD. Kemudian yang ke-8 ada model alur atau 3D. Contohnya keterampilan pemecahan masalah dibelajarkan dan dilatihkan dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian ada model pembelajaran terpadu atau integrated. Dalam kurikulum 2013, sikap spiritual dan sikap sosial yang sebenarnya terdapat pada setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKN dan SPDP. Kemudian yang 10, model jejaring atau networked. Contohnya pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai narasumber luar yang terpercaya dalam ahli di bidangnya dalam berbagai bidang ilmu. Sekitar 6 pertemuan berikutnya kita diajar oleh praktisi. Nah, pembelajaran yang kita dapat dari praktisi itu yaitu membuat perangkat pembelajaran seperti membuat RPP, membuat bahan ajar, media ajar, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Nah, adapun pengalaman belajar yang saya dapatkan pada semester ini adalah kita belajar bekerja sama dan berdiskusi mengenai model-model pembelajaran yang ada di SD, sehingga kita dapat mengetahui bahwa model-model apa saja yang perlu kita gunakan pada saat nanti kita mengajar di sekolah dasar. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu mengenai perangkat pembelajaran. Kita diajarkan membuat RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian, sehingga itu sangat membantu saya dalam membuat perangkat pembelajaran. Nah, adapun saran yang saya berikan yaitu alangkah baiknya jika proses pembelajaran dilaksanakan secara offline bukan online, karena jika kita melaksanakan pembelajaran secara offline akan beda dengan pembelajaran online. Dengan pembelajaran offline kita dapat lebih menerima materi, lebih gampang menerima materi, dan lebih fokus lagi dibandingkan dengan pembelajaran secara online. Teman-teman, saya pikir itu saja
dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.